Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dan selamat sore. Apa kabar Pak Dr. Muiz? Terima kasih Pak Dr. Pakar metode penelitian. Tapi berbeda dengan metode-metode yang lain. Namanya juga perspektif alternatif harus berbeda. Berbeda tapi mengena. Berbeda, tepat dan jelas. Antara kata pengaruh dan hubungan biasanya suka rancu. Baik di anak didik kita maupun skripsi ya, tesis, bahkan ada di disertasi seperti itu. Iya, betul. Oke, kita akan dikupas tuntas oleh Pak Dr. Muiz sebagai pakar metode riset. Waktu dan tempat telah kami sediakan. Terima kasih Pak Dr. Tarman. Ini memang hal yang saya pikir perlu dikaji ya, atau ditinjau ulang ya. Karena memang seperti yang Pak Dr. Tarman katakan tadi ya, baik di skripsi, di tesis, bahkan di disertasi ya, banyak mahasiswa maupun dosen yang menggunakan kata pengaruh dan hubungan itu seperti tidak berbeda gitu. Padahal dua kata ini memiliki memiliki perbedaan yang signifikan karena ini juga berimplikasi terhadap metodologi yang digunakan gitu, Pak Dr. Tarman ya. Bahkan terhadap hasil risetnya juga. Ya jelas, hasil riset juga nanti kan tergantung pada analisis datanya, analisis data tergantung metode yang digunakannya dan sebagainya. Nah ini kiranya perlu dijelaskan ya, bahwa sebenarnya dua kata ini sesuatu yang berbeda ya. Memang ini kalau kita lihat ya hasil penelitian, apakah itu penelitian berupa skripsi, tesis ya, baik mahasiswa maupun dosen gitu ya. Banyak sekali temuan ya di berbagai perguruan tinggi juga yang menggunakan kata pengaruh tapi di dalamnya ternyata hubungan, Pak. Ya kan? Sebenarnya kalau kita mencermati judul saja, Pak, judul ya. Sebenarnya kita sudah bisa menangkap kemana arah penelitian itu. Metode apa yang akan digunakannya itu sudah bisa ditebak, Pak. Bahkan semua yang ada isinya juga udah tercermin. Iya, udah tercermin gitu ya. Karena itu judul tuh luar biasa karena bisa mencerminkan metode. Jadi begini Pak Dr. Tarman. Seperti judul skripsi misalnya, misalnya hubungan antara X dengan Y. Itu secara metodologis tentunya berbeda dengan skripsi yang berjudul pengaruh, dampak, ya kan, X terhadap Y. Itu pasti berbeda secara metodologis, ya. Nah, namun memang fakta menunjukkan ya hampir tiap fakultas isi skripsi ya baik yang menggunakan kata pengaruh maupun hubungan tidak ada bedanya atau sama-sama bersifat korelasional. Ini yang kita harus luruskan ya menurut saya, karena ya ini ciri-ciri yang signifikan dan misalkan pengaruh apa tuh, kausalitas atau apa tuh kalau jadi pengaruh itu digunakan untuk penelitian yang menunjukkan ada hubungan kausalitas. Memang di dalam pengaruh ada hubungan, yaitu hubungan kausalitas. Tetapi di dalam hubungan belum tentu ada pengaruh. Gitu. Itu bedanya ya. Itu bedanya. Yang sering orang keliru. Betul Pak. Ya jadi seakan-akan kalau ada hubungan ada pengaruh, itu tidak. Tapi memang di dalam pengaruh ada hubungan apa? Hubungan kausalitas. Ya, jadi ada sebab akibatnya ya. Betul. Jadi harus dipahami bahwa ketika satu variabel berkorelasi dengan variabel lainnya, tidak otomatis di dalamnya ada hubungan kausalitas, tidak ada ya. Jadi jika antara dua variabel terjadi korelasi kemudian selalu diartikan sebagai bukti ada hubungan kausalitas, maka sudah terjadi kesalahan logika. Nah, ada logika fallacy, ya, penyimpangan logika. Setiap ada hubungan itu ada pengaruh, enggak ya? Logika yang absurd. Ya, logika absurd ya gitu ya.
Ya, memang benar dalam satu kausalitas itu ada korelasi ya. Tapi dalam korelasi itu tidak selalu terjadi kausalitas gitu. Ini itu penting. Nah, ini memang gini ya. Tidak jarang peneliti menyalahgunakan biasanya tanpa disadari loh. Itu bersandar pada rumus statistik. Seakan-akan statistik itu dewa yang bisa menyelamatkan benar salahnya sebuah penelitian gitu. Dan itu hanya alat uji saja. Betul, betul ya. Seakan-akan gitu ya. Statistik itu dewa yang bisa menyelamatkan benar salahnya sebuah penelitian gitu ya. Yang memang rumus statistik itu ya misalnya saja bisa menyatakan ada tidaknya pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya, antara lain misalnya dengan rumus regresi, ya kan? Tapi rumus regresi itu akan tepat apabila digunakan dengan metode yang tepat, gitu ya, untuk peruntukannya apa, gitu kan ya. Jadi betul bahwa rumus tersebut adalah untuk menghitung besar kecilnya pengaruh dan juga besar kecilnya hubungan, ya. Tetapi ada tidaknya pengaruh satu variabel terhadap variabel lain tidak ditentukan oleh rumus regresi, namun oleh metode penelitiannya. Karena kalau penelitian metodenya salah, ya salah buat apa, gitu kan, ya, gitu, ya, gitu, ya. Nah, gini, penelitian seringkali tidak peduli memang apakah suatu variabel terikat disebabkan atau dipengaruhi oleh adanya suatu variabel bebas tertentu. Kadang-kadang tidak peduli, padahal apa namanya itu harus jelas dalam rumusan masalah atau apa namanya alur pikir kita. Kalau memang kita memang tujuannya akan misalnya saja untuk mengukur tingkat hubungan, ya itu korelasi, ya kan? Nah, jelas gitu. itu. Tapi kalau mau tingkat pengaruh, ya pengaruh. Ya, karena di dalam korelasi itu tidak diukur besarnya pengaruh, tapi diukur besarnya kontribusi. Nah, ini harus beda. Di dalam kontribusi ya. Betul, kontribusi kalau dalam hubungan itu bukan pengaruh, gitu ya. Nah, jadi gini, misalnya penelitian itu ingin mengetahui apakah ada hubungan antara nilai ujian saringan masuk dengan indeks prestasi mahasiswa misalnya. Ada hubungan kan nih, ya kan? Atau ada penelitian yang menghubungkan tingkat kecerdasan, ya kan? Nah, dengan keberhasilan hidup seseorang. Atau mungkin hubungan tinggi badan dengan berat badan. Ya enggak? Tinggi badan dengan berat badan. Nah, sekarang gini. Jika tujuannya adalah ingin mengetahui ada tidaknya hubungan positif negatif misalnya, besar kecilnya hubungan antara variabel, maka jenis penelitiannya adalah korelasi, bukan kausalitas. Sebab begini, bukan pengaruh ya. Bukan pengaruh. Sebab begini, ada hubungan memang antara tinggi badan dengan berat badan. Tapi apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tinggi badan berpengaruh terhadap berat badan? Belum tentu. Belum tentu, karena berat badan bukan dipengaruhi oleh tinggi badan. Oleh karena asupan, makanan dan sebagainya, gitu ya. Bisa aja lebih tinggi badan, lebih ringan. Lebih ringan, gitu ya. Artinya tidak diikuti, gitu kan. Nah, ya. Jadi proses yang umumnya dilakukan adalah dengan cara memperoleh data X dengan data Y. Ya kan? Data X-nya, bagaimana data Y-nya? Bagaimana jika dua variabel? Kalau 3-4 variabel X-nya ya gitu aja, ada parsial, ada simultan, gitu ya. Data X tuh seperti apa? Nah, jadi gini, ketika kita menggunakan data X misalnya tentang nilai ujian saringan masuk misalnya, lalu kita dihubungkan dengan apa namanya nilai prestasi mahasiswa, gitu kan? Itu faktor Y-nya. Y-nya. Nah, sekarang kan tidak berarti bahwa ya kan nilai ujian saringan masuk itu menjadi kausal bagi indeks prestasi mahasiswa, kan? Tidak kan? Yang jadi kausal itu adalah apa? Treatment. Ya mungkin karena dia rajin belajar. Tugas-tugas yang diselesaikan, ujiannya bisa menjawab dengan baik, ya kan? Ya kan? Gitu, ya kan? Kemudian mungkin tadi perlakuan dosennya misalnya. Nah, sehingga
itu yang menjadi kausalitas, ya kan? Bukan nilai saringan ujian masuk. Walaupun memang dari segi korelasi ada. Semakin baik misalnya saja seseorang lebih dalam ketat saringan nilai ujian saringan masuknya semakin baik nilainya, dan mungkin akan semakin baik indeks prestasinya karena mungkin tingkat kecerdasan ini akan saling akan terus bahkan akan meningkat begitu kan, sehingga ada hubungan semakin baik. Nah, tetapi kan bukan menjadi kausalitas sebagai sebab gitu kan. Nah, itu di dalam datanya juga kan berarti kita mengumpulkan data ya, mungkin populasinya mahasiswa, sampel penelitiannya yang representatif bagaimana untuk menjadi wakil dari populasi gitu ya. Ya kemudian sampelnya kemudian datanya apa yang kita butuhkan, kan data X tentang nilai ujian masuk dan data Y tentang indeks prestasi. Itu hubungan ya kan, lain lagi dengan kausalitas itu akan berbeda gitu ya. Apalagi hanya baru masuk saja belum mengikuti berapa tahapan proses per semester ya ya kan, nggak bisa ya kan. Nah, jadi itu setelah, jika data X dengan Y sudah diketahui, itu kan dihitung, ya kan? Perolehan skor, ya, kemudian dihitung, ya, nanti berada pada hasilnya berada pada antara -1 sampai dengan 1 kan? Nggak boleh lewat dari 1 gitu kan? Nah, kalau 0,1. Nah, terus kalau hasilnya minus berarti hubungannya negatif kan gitu kan. Nah, kemudian hubungannya negatif. Kenaikan variabel X diikuti dengan penurunan variabel Y atau sebaliknya, ya kan? Kenaikan ini diikuti dengan penurunan atau itu negatif gitu kan. Nah, itu. Kalau hasilnya plus berarti hubungannya positif. Kenaikan variabel X diikuti oleh kenaikan variabel Y atau sebaliknya. Ini turun, ini naik gitu kan. Berarti ada hubungan positif. Nah, itu kemudian kalau hasilnya 0 atau sekitar 0,00 maka di antara variabel X dan Y tidak ada hubungan apa-apa gitu ya. Karena sama-sama tidak. Tidak ada ya. Kemudian berdasarkan kriteria tertentu bisa ditentukan besar kecilnya hubungan dan dengan cara perhitungan tertentu pula bisa diperoleh arti pentingnya atau signifikan tidaknya suatu hubungan gitu. Nah ini ya. Nah ketika peneliti menemukan ternyata ada hubungan antar variabel X dan Y, maka peneliti bisa menyimpulkan besar kecilnya hubungan dan signifikan atau tidaknya hubungan. Namun tidak bisa menyimpulkan bahwa nilai satu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Bukan di sini bukan pengaruh. Bukan. Karena untuk mengukur pengaruh adalah metodologinya berbeda juga gitu. Ya, ini ya. Nah, dalam kasus tersebut peneliti tidak bisa menyimpulkan atau menginterpretasikan bahwa nilai ujian saringan masuk merupakan variabel penyebab ya dari nilai IPK gitu kan. Karena pada hakikatnya yang menyebabkan IPK tinggi itu ya kan adalah nilai-nilai akhir ujian mahasiswa, misalnya UTS-nya bagaimana, UAS-nya bagaimana, tugas prakteknya seperti apa kan, itu kan yang menentukan nilai. Jadi keseluruhan prosesnya. Sudah proses kan? Dalam per semester. Iya per semester ya, prosesnya diikuti dengan baik atau tidak, itu yang menentukan nilai kan, bukan saringan masuk kan? Iya, ya kan? Walaupun boleh jadi saringan masuk yang bagus, kemudian setelah ikut kuliah malas, nggak bisa. Nah, jadi nilai ujian saringan masuk bukan merupakan penyebab nilai indeks prestasi mahasiswa. Artinya di sini antara nilai USM ujian saringan masuk dan nilai IPK mahasiswa tidak terdapat hubungan kausal atau sebab akibat. Nah, jadi contoh lain misalnya ya. Misalnya ya, penelitian ditemukan bukti bahwa tinggi badan seseorang mempunyai korelasi dengan berat badan misalnya ya. Namun penemuan tersebut tidak mengatakan bahwa tinggi badan seseorang merupakan faktor penyebab berat badan. Bukan. Kalau begitu apa ya?
Ya akan ada teori ya. Iya. Untuk meningkatkan berat badan, tinggikan saja badannya. Ya. Itu teman-teman. Iya, Nanti iya. ada teori begitu Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, oke. Ya, oke. Jadi gini, ini mungkin kita masuk langsung ke kausalitas Pak. Oke, siap. Pak Dr. Tarman ya. Ya. Nah, Karena siap. nah, ketika kita kan kadang-kadang juga ingin mengukur ya kan, untuk mengetahui pengaruh dari satu tindakan atau treatment terhadap perubahan yang terjadi pada variabel dependen ya, gitu. Itu baru menggunakan metode Nah, pengaruh. ini baru kita akan berbicara ya, karena keinginan tersebut maka dilakukan upaya-upaya ilmiah di sini, yang antara lain dengan melakukan percobaan-percobaan atau eksperimen, ya kan? Iya. Nah, ini ketika kita ingin mengetahui tingkat pengaruh atau ada banyak apa namanya istilah dampak, misalnya efektivitas, Iya. itu kan? Misalnya efektivitas penggunaan dalam apa gitu, dampak bla 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 terhadap apa, itu semua adalah harus diukur secara kuantitatif dengan metode kausalitas, karena ada beberapa syarat untuk bisa memastikan ya bahwa suatu tindakan tertentu berpengaruh terhadap Y gitu. Iya. Ada syarat tertentu, nggak bisa seperti kita melakukan pengujian hubungan tingkat korelasi, berbeda gitu. Baik dampak maupun efektivitasnya. Betul, sama gitu, itu istilah yang sama sebenarnya. Jadi ketika seorang ingin mengetahui pengaruh, misalnya pemberian pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, maka akan melakukan berbagai eksperimen di laboratorium atau di lapangan, atau di media. Atau menggunakan misalnya saja manipulasi, ya kan, tindakan manipulatif, karena memang penelitian kuantitatif atau kausalitas sering menggunakan akan melakukan berbagai manipulasi ya gitu ya. Nah, kalau di pengaruh manipulatif, tapi kalau di korelasi nggak ada tindakan manipulatif karena kondisional yang ada gitu kan. Tapi intervensi. Iya, kalau ini intervensi ya kan, di manipulatif gitu kan. Makanya kan berbagai kegiatan penelitian eksperimen menggunakan anjing misalnya untuk menemukan menggunakan kelinci gitu. Maka ada istilah kelinci percobaan gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, begini, ketika kita ingin mengetahui efektivitas pemberian pupuk terhadap tumbuh kembang pohon ya, tanaman misalnya saja, itu ya kita harus melakukan eksperimen. Karena pertumbuhan tanaman tidak hanya dipengaruhi oleh adanya pupuk, Pak. Ada variabel-variabel lain yang mungkin bisa berpengaruh juga. Misalnya apa? Variabel matahari, ya kan? Nah, variabel unsur tanah, humusnya atau apa, ya? Variabel kecukupan airnya, ya kan? Air, ya, karena mungkin ada tanaman tertentu yang tidak boleh kelebihan air, ada tanaman tertentu yang harus banyak air misalnya gitu ya. Kalau begitu berarti lamanya riset itu tergantung objeknya. Misalkan tadi objek pohon pisang dengan pohon umumbian mungkin berbeda lamanya kan, untuk pengukuran tumbuhnya dia katakan bahwa dia telah tumbuh atau tidaknya beda ya kan, apalagi misalnya pohon-pohon yang usianya lebih panjang lagi, yang piringan mungkin jagung misalnya ya itu ya, nah itu akan lebih mudah lagi gitu kan. Nah, jadi harus ada variabel-variabel yang lain yang dikontrol. Mengapa itu penting dikontrol, dikendalikan? Karena kalau kemudian kita memberikan pupuk sebagai treatment, lalu tanpa ada variabel yang dikontrol, itu kesimpulannya akan menjadi bias. Karena boleh jadi pertumbuhan pohon itu bukan dikarenakan pupuk, tapi boleh jadi karena tadi variabel-variabel lain yang telah turut, ya kan, memberi, misalnya apa tadi tanahnya, karena itu harus ada kontrol. Jadi semua penelitian ilmiah dalam upaya mengetahui efek, dampak, atau pengaruh obat terhadap penyembuhan penyakit harus merupakan penelitian yang menggunakan metode eksperimen yang dilakukan berkali-kali untuk mengetahui tingkat pengaruhnya atau seberapa tingkat berapa toleransinya dan sebagainya yang bisa digunakan dan sebagainya. Itu perlu. Kalau enggak berbahaya. Walaupun di penelitian sosial juga kita harus menggunakan
tetap logika ilmiahnya harus diterapkan. Jangan karena kan ilmu sosial mah nggak terlalu berpengaruh. Ya tetap pola pikirnya, alur pikirnya tetap harus dipertahankan sebagai satu bentuk cara berpikir ilmiah, jangan sembarangan gitu ya. Supaya lebih valid ya. Betul ya. Jadi misalnya ya. Nah, ketika kita melakukan eksperimen itu ya, itu harus betul-betul detail. Oleh karena itu informasi tentang efektivitas, dampak dan pengaruh obat yang hanya berdasarkan pengakuan atau misalnya saja testimoni, pernyataan seseorang, kesaksian seorang atau sekelompok orang tidak dapat diterima di dunia kedokteran karena berbahaya. Bisa saja, wah ini ternyata saya pernah menggunakan ini. Kalau belum uji laboratorium, belum uji eksperimen yang betul-betul ya kan dengan pengendalian ya, dan hasilnya ternyata betul-betul terjadi, itu nggak bisa diterima. Harus betul-betul karena satu digit saja kita toleransi ya kan bisa berbahaya, ya harus diukur dulu tingkat toleransinya gitu kan terhadap nyawa pasien tersebut. Iya ya kan. Nah ini memang di dunia kedokteran itu sudah begitu. Walaupun memang di dunia sosial tidak se-ekstrim itu, tetapi tetap alur pikir kita tetap harus tetap mengikuti alur berpikir ilmiah. Jangan hanya kita ingin mengukur hubungan menggunakan kata pengaruh ya kan, menggunakan kata pengaruh tapi isinya korelasi gitu, itu yang tidak boleh ya kan. Ya, yang salah logika. Nah iya salah logika ya kan. Kalau sampel berapa banyak tuh dari populasi? Ya jelas itu kan sangat relatif ya, artinya begini ya, sampel itu kan artinya kan keterwakilan ya. Jadi jangan sampai misalnya populasinya 1000, sampelnya misalnya 10 yang nggak bisa kan. Jadi makanya kan ada perhitungan misalnya saja dalam Slovin misalnya ya ada kemudian berapa persen tingkat errornya gitu kan, tingkat toleransinya dan sebagainya gitu ya, sehingga betul-betul sampel itu bisa menjadi wakil dari populasi keseluruhan. Kenapa itu penting? Karena apa yang kita temukan dalam penelitian ini akan menjadi sebuah temuan general. Ini masalahnya, ya kan? Kecuali kalau di dalam penelitian kualitatif, ya kan beda. Tapi dalam kuantitatif kan penelitian yang kita lakukan itu diharapkan menjadi sebuah temuan yang hasilnya tuh bisa diakui sebagai kebenaran general. Gitu. Menjadi suatu teori ya. Teori general, menguji teori kan sebenarnya gitu. Teori. Apalagi kita dalam popularitas juga bisa subjektif. Misalkan polling. Apalagi gitu kan. Lagian tidak transparan kan. Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa itu sebuah penelitian yang benar atau tidak kan? Kecuali kalau transparan bahwa ini loh populasi yang kita ambil sekian di wilayah tertentu gitu kan. Itu pun bisa parsial. Karena penelitian kuantitatif itu kan sebenarnya seringkali bersifat parsial gitu kan. Iya kan? Gitu. Nah jadi oke, bisa lanjutkan Pak Dr. Tarman ya. Jadi dalam konteks misalnya kita ingin menemukan pengaruh gitu kan, seperti tadi dijelaskan ya pasti kita harus berbeda dengan penelitian yang tujuannya sekedar ingin mengetahui korelasi ya. Kalau kita ingin mengetahui tingkat suatu pengaruh tindakan ya. Jika tujuan utamanya ingin mengetahui adanya sebab akibat dalam suatu tatanan tertentu, maka jenis penelitiannya adalah rancangan percobaan, eksperimen desain, ya kan? Atau rancangan kausal komparatif, ya komparatif, gitu ya. Dengan demikian, jika seorang peneliti ingin mengetahui sebesar apa atau adakah pengaruh yang ditimbulkan atau efek dari variabel bebas, terhadap variabel tergantung atau terikat, maka mau tidak mau peneliti tersebut harus mengaplikasikan rancangan percobaan atau kausal komparatif dalam penelitiannya. Jadi begini misalnya Pak Dr. Tarman misalnya dulu penelitiannya pengaruh rokok terhadap kanker, ya kan? Untuk mengujinya, peneliti biasanya mengambil sejumlah sampel, kan? Dari sejumlah sampel tersebut, misalnya sampel itu pasien yang menderita kanker, misalnya ya,
Kemudian diukur tuh frekuensi merokoknya, tingkat frekuensi merokoknya. Itu sebagai variabel X ya, atau independent variable ya. Dan kemudian diukur pula berat ringannya kanker yang diderita pasien, ya kan? Itu sebagai variabel Y, ya variabel terikat gitu kan. Nah, setelah itu ini yang umumnya dilakukan ya, yang umumnya dilakukan. Setelah itu nilai X dihubungkan dengan nilai Y dengan menggunakan rumus regresi biasanya gitu ya. Nah ini sebenarnya ada sesuatu apa namanya logika yang nggak benar atau sesuatu yang keliru karena kita tujuannya untuk mengukur pengaruh ya kan, tapi yang digunakan rumus korelasi hanya dengan dikuatkan oleh rumus regresi gitu ya, seakan-akan ternyata ditemukan bahwa merokok itu berpengaruh terhadap kanker gitu ya. Belum tentu. Belum tentu karena bagian itu metodologi salah ya kan. Jadi gini, itu seringkali diinterpretasikan bahwa X berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap Y atau pasien penderita kanker disebabkan atau tidak disebabkan oleh mereka yang merokok gitu kan, atau rokok ternyata sebagai penyebab atau bukan penyebab penyakit kanker gitu kan. Padahal itu adalah sebuah kesimpulan yang mengandung logika ya menyimpang atau disebut juga sebagai cum hoc ergo propter hoc, propter hoc ya. Jadi ada satu logika yang dipaksakan gitu ya. Ya padahal ya kenapa? Loh kena yang mau diukur adalah pengaruh, tapi kenapa pola hubungan yang dibangun, ya kan? Ya, pola hubungan. Karena di mana pola hubungan yang dibangunnya? Ketika peneliti menghubungkan data variabel X dengan data variabel Y, ini keliru. Karena di dalam kausalitas atau pengaruh bukan data ini yang diolah, bukan, ya kan? Nah ini, ya. Itu baru bagian daripada data. Ya artinya gini, bukan bagian data, itu data, tetapi pengambilan datanya yang keliru. Jadi pengambilan datanya tuh data tentang X dan data tentang Y. Nah ketika data tentang X dan data Y itu diolah, itu lebih merupakan korelasional. Karena kalau dalam kausalitas, itu bukan seperti itu data yang diolah gitu. Nah misalnya gini ya, jadi menghubungkan nilai dua variabel yang berbeda, bukan mencari apakah ada pengaruh, dampak, efek merokok terhadap kanker atau tidak, itu salah menggunakan data intinya gitu ya. Nah, tapi gini, jika peneliti benar-benar ingin mengetahui apakah merokok menyebabkan kanker dan kemudian peneliti menentukan judul misalnya pengaruh merokok terhadap kanker, mestinya metode yang berbeda. Nah, metodenya bagaimana? Penelitiannya harus dilakukan dengan cara eksperimental, bukannya korelasional. Seperti apa misalnya? Ya kita cari sekelompok sukarelawan atau sukarela ya responden nih yang benar-benar tidak menderita kanker. Itu sebagai sampel penelitian, ya kan? Lalu dikarantina tuh. Oh, artinya dibatasi gerak-gerak, ya kan? Supaya merokok. Nanti begitu ya, ada apa namanya ini sukarelawan yang benar-benar tidak menderita kanker karantina itu agar mereka tidak mengkonsumsi makanan lain yang juga bisa mengakibatkan kanker. Itu namanya variabel kontrol. Ada variabel kontrol ya, ada variabel lain yang dikontrol agar betul ada perlakuan kontrol ini untuk betul-betul memastikan nanti kalau terjadi kanker betul-betul disebabkan oleh rokok, bukan yang lain. Karena apa? Yang lain nggak dikontrol. Tidak makan makanan yang diduga juga bisa berpengaruh terhadap kanker, gitu ya kan. Kemudian dalam waktu tertentu diwajibkan pada mereka yang tidak punya penyakit kanker itu, ya kan, sebagai relawan tadi, ya kan, diwajibkan pada mereka untuk merokok, Pak. Jadi dia itu tadi tidak punya kanker, tapi kemudian dikarantina, suruh mereka merokok, gitu kan. Dalam waktu seberapa lama atau berapa gitu ya, apa namanya, untuk bisa menyebabkan kanker ya. Kemudian ada relawan dulu ya, relawan itu yang kemudian jika peneliti ingin menggunakan rumus regresi, maka data X adalah kanker setiap responden sebelum merokok. Jadi itu datanya, bukan X yang tadi adalah ya kan, X dan Y dikorelasikan, bukan begitu. Tapi di sini adalah
apa namanya, X-nya itu adalah kanker setiap responden sebelum merokok, dan data Y-nya adalah kanker setiap responden setelah merokok. Jadi dari situ-situ juga itunya dari hal yang sama juga, tapi berbeda sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan gitu. Yang diukur datanya, bukan data X dan Y dikorelasikan seperti tadi dalam korelasional, itu beda metodologinya. Ya. Jadi begini Pak Dr. Tarman, dalam penelitian ini data X dan Y adalah data variabel yang sama, yaitu kanker dalam penelitian ini, ya. Itu dan dari orang atau responden yang sama pula, ya kan? Jadi berbeda dengan tadi kalau kita apa namanya, linearitas, mengolah korelasi ya, korelasi data X yaitu merokok dan data Y-nya itu kanker, itu korelasional. Tapi ketika kita mau menguji pengaruh yaitu kausalitas, maka datanya itu adalah data X-nya adalah kanker sebelum merokok, ya kan? Dan data kanker setelah merokok. Di sini ada proses, ada alur pretest, treatment dan post-test. Nah, pretest adalah pretest itu adalah pemeriksaan terhadap sampel terkait kankernya sebelum diberikan treatment gitu loh, itu pretest. Jadi ada pemeriksaan, kemudian ada variabel-variabelnya dikontrol, ya kan, pretest do, diperiksa seberapa besar kankernya atau mungkin nol sama sekali gitu kan. Nah, kemudian dikasihkan treatment yaitu dengan dikarantina, beri merokok tuh mereka-mereka itu. Nah, setelah dikasih treatment, diperiksa lagi. Ada enggak perubahan signifikan, misalnya kankernya berkembang atau bertambah atau bagaimana. Nah, itu di dalam penelitian kalau kita menggunakan kata pengaruh atau efektif atau dampak begitu. Berbeda dengan korelasional, ya kan? Jadi itu berbedanya sangat signifikan juga ya, antara perbedaannya hubungan itu dengan pengaruh. Dan pengaruh itu. Perbedaannya signifikan banget gitu ya. Jadi sangat berbeda ya metode penelitian ketika yang kita ketahui, yang ingin kita ketahui gitu ya, adalah adakah hubungan antara kebiasaan merokok dengan kanker. Untuk memperoleh ada tidaknya hubungan di antara dua variabel tersebut, peneliti harus mempunyai data tentang variabel kebiasaan merokok, ya kan, misalnya diukur dari jumlah rokok yang dihisapnya gitu kan, dan data derajat keparahan kanker. Itu korelasi, apakah semakin tinggi tingkat merokoknya, frekuensinya, dan juga terhadap kankernya. Ya semakin rendah. Nah, itu diukur untuk korelasional. Berbeda tadi dengan pengukuran pengaruh. Nah, ini ya. Jadi itu yang harus dipahami, bahwa ternyata kata pengaruh dan hubungan itu berbeda, dan implikasi terhadap metodologinya berbeda. Nah, walaupun sama-sama kuantitatif. Sama-sama kuantitatif. Dan ada hal yang perlu sebagai penutup Pak Dr. Tarman ya, yang harus diingat ya, bahwa begini, ketika kita menggunakan kata pengaruh ya, biasanya kita digunakan untuk menghubungkan antara usaha atau proses atau treatment yang dilakukan dengan hasil. Itu ketika kita menggunakan kata pengaruh itu biasanya digunakan untuk kita menghubungkan antara bagaimana usahanya, treatmentnya atau prosesnya yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh. Contoh misalnya pengaruh gencarnya promosi UNIS misalnya gitu ya. Usahakan dengan kepedulian calon mahasiswa, hasil. Nah, itu pengaruh pemberian diskon masuk UNIS misalnya gitu ya, dengan niat lulusan SMA masuk UNIS misalnya. Nah, itu kan mungkin diukur dari sebelumnya, pretest, treatment, diskon, ya kan, dan tingkat yang mendaftar. Nah, post-testnya begitu. Nah, itu kalau kita menggunakan kata pengaruh. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan kata hubungan? Digunakan biasanya untuk menghubungkan antara variabel hasil atau variabel kondisional
dengan variabel hasil atau variabel kondisional. Jadi variabel kondisional dan variabel kondisional itu kita uji korelasi dengan rumus korelasi gitu kan. Hasilnya hubungannya antara kepuasan, misalnya hubungan antara kepuasan konsumen hasil dengan loyalitas konsumen, atau hubungan antara ya kan iklim organisasi dengan kinerja pegawai gitu kan. Kan dua-duanya kondisional. Iklim kondisional, jangan ada judul begini, pengaruh iklim organisasi atau budaya organisasi terhadap kinerja. Sesuatu yang keliru karena dua-duanya variabel kondisional. Itu saja barangkali Pak Tarman yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Demikian perspektif alternatif dengan tema metodologi antara pengaruh dan hubungan dan pengaruh itu sangat signifikan. Mudah-mudahan jangan salah lagi dalam menerapkan antara hubungan dan pengaruh. Oke, selamat berjumpa lagi dengan channel perspektif alternatif dengan ahli metodologi itu Dr. Muiz. Terima kasih Pak Gurmis. Terima kasih sama-sama Pak Tarman. Selamat berjumpa dengan tema yang berbeda. Ya, insya Allah. Demikian long life together ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.